Hai semuanya, aloha. Gimana nih kabar kalian dengan kondisi saat ini? Semoga semuanya membaik dan dalam keadaan sehat ya. Bener, apalagi dengan kondisi Indonesia yang saat ini sudah mulai membaik, masyarakat di luar ruangan itu sudah diperkenankan untuk tidak mengenakan masker loh. Ditambah lagi, sekarang sekolah udah mulai normal lagi loh, Tan. Emang ya? Iya. Wah, itu sih pasti menghidupkan suasana sekolah banget gak sih? Belum lagi ya kata orang, masa-masa SMA tuh masa-masa yang paling berharga. Jadi menurut aku sih rugi banget ya kalau semisal itu dilewatin gitu aja. Benar, kata orang-orang dahulu kan, pasti mau apa-apa kamu. Tapi gimana sih kamu selama setahun sekolah di SMA ini? Aduh, aku sih udah ngerasain sedih, senang, dan juga kecewanya juga karena keadaan saat itu. Wah, ini pasti pembahasan kita kayaknya seru banget gak sih? Pastinya. Yang pastinya teman-teman itu mungkin pernah merasakan hal yang sama atau mempunyai pendapat tersendiri. Iya, karena kalau gitu kita saat ini sudah mulai memasuki segmen Bisarnas. Bincang Semasa mengenai kabar panas. Tapi tunggu dulu. Apa tuh? Dari tadi nih kita beropini kayaknya ada yang kurang gak sih? Teman-teman belum kenal sama Bener. kita. Kalau gitu mau kamu atau aku dulu deh? Aku dulu dong. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Nadia Gita Dianza. Aku dikenal sebagai Gita, tapi bukan berarti aku terkenal ya. Dan saat ini aku duduk di bangku kelas 11 SMA. Dan kamu nih? Hai pendengar Bisarnas, kenalin nama aku Intan Nurfadila, biasa dipanggil Intan. Nah sekarang aku duduk di kelas 11 SMA. Oke, pengenalannya sampai situ dulu ya. Kalau teman-teman masih kepo, jangan lupa buat stalking Instagram kita. Aduh, kebiasaan banget. Iya, cari Instagramnya sendiri, apa nih kak? Aduh, kita yang tahu-tahu aja ya. Tapi tadi gimana? Katanya kamu selama 1 tahun sekolah udah ngerasain perasaan sedih, senang, Ya, kecewa tuh bener. gimana tuh kak? Bisa jelasin secara detail nggak? Kan aku udah bilang nih tadi, kalau aku selama 1 tahun ini aku udah ngerasain perasaan sedih, senang, dan juga kecewanya juga gitu. Apakah rasa sedih itu karena couple zone atau fan zone? Aduh. Yang tata aja deh ya. Iya, tapi makin kompleks ya. Bisa Iya, dilanjutin nggak? bener. Gimana tuh sedih dan senengnya? Yang pastinya aku harus flashback nih. Iya. Gara-gara COVID nih ya, kita yang awalnya sekolah tatap muka waktu SMP jadinya sekolah daring waktu SMA. Awal-awal sekolah daring tuh ngebosenin banget. Karena kan Kenapa? kita tiba-tiba gak boleh keluar rumah tuh. Terus ngobrol sama temen tuh cuma bisa lewat chat atau video callan doang gitu. Video call sama siapa tuh? Jadi kepo ya aku. Terus Udah lanjutin dong. deh. Yang pastinya aku tuh kaget banget karena keadaan saat itu kan mendadak banget. Apalagi di seusia kita sekarang kan lagi butuh banyak hiburan tuh. Dan juga kita butuh banyak waktu buat bersosialisasi dong. Apa ya nih kamu gak merasakan gejala-gejala rasa yang sama gitu? Gejolak rasa yang sama sih pasti ada ya. Cuman aku juga sebagai orang tuh suka gitu ngelihat banyak hal tuh dari banyak pandangan. Jadi aku juga ngelihat dampak positif dari datangnya COVID-19 Wah, ke keren ya, Indonesia. keren. Kalau kamu gimana? Nah aku nih, Juga. serius nih aku nih. Kalau aku sih cuma bisa menikmati bagaimana bisa tetap menjalani sekolah di tengah banyaknya kendala dan dampak negatifnya aja sih. Bisa dilihat ya pendengar Bisarnas, temanku yang satu ini emang selalu pasrah sama keadaan. Emang pasrah. Kalau gitu aku mau cerita ini dampak positif yang aku rasain dari Apa tuh? COVID-19 di Indonesia, apalagi di dunia pendidikan. Wah, iya, boleh Yang tuh, pertama boleh, itu Pak. dari cara belajar dan juga media pembelajaran yang digunakan. Karena awalnya kan guru hanya bisa mengoperasionalkan papan tulis tuh datang ke Benar. sekolah, dan sekarang bahkan guru juga udah belajar tentang penggunaan whiteboard di Zoom dan Benar. aplikasi belajar lainnya. Jadi sekelas tuh kayak kita bisa dikatakan kalau kita berubah dari sekolah konvensional menjadi sekolah digital gitu. Setuju. Kan. Dengan memanfaatkan perkembangan iptek karena kan kita harus terus berkomunikasi tuh dan juga kita harus terus menuntut ilmu agar dunia pendidikan itu nggak mati ya gak Yap, sih? benar banget, karena juga sesuai yang sudah dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, bahwa beliau akan merealisasikan program digitalisasi sekolah. Jadi itu program yang bisa aja terencana ke depannya gitu. Wah, keren Kamu pernah ya. dengar atau baca nggak tentang digitalisasi sekolah? Pernah sih, jadi sesuai dong dengan apa yang pernah aku baca nih ya, dikutip dari laman Eduspek, sekolah digital itu dibedakan menjadi 3 loh. Kamu tahu gak? Mau tahu gak? Harusnya sih aku tahu, tapi aku tadi kemarin juga nggak baca sih. Apa aja tuh 3 poinnya, Kak? Jadi, sekolah digital itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada sekolah digital 1.0. Nah, pada fase ini itu sudah mengimplementasikan ruang kelas digital, seperti sudah menyediakan konten belajar digital, proyektor, komputer, terus juga menyediakan akses wifi dan website resmi. Terus yang kedua, ada sekolah digital 2.0. Nah, pada sekolah ini tuh sudah mulai berkembang dengan memanfaatkan sistem belajar digital untuk proses belajar mengajarnya. Nah, di sini itu mempunyai sistem manajemen learningnya sendiri gitu loh. Oh, keren banget. Terus ya. coba tebak yang terakhir tuh apa? Pasti sekolah digital 3.0. Bener, kok tahu tuh? Karena 1.0, 2.0, apalagi kalau bukan 3.0. Bener, tahu gak artinya apa?
Enggak. Jadi, sekolah digital 3.0 itu artinya sudah sepenuhnya menggunakan sistem belajar digital untuk proses belajar mengajarnya, dan juga sudah mengoptimalisasi sistem manajemen belajar secara komprehensif dan juga menerapkan sistem kurikulum berbasis ICT. Keren banget. Wow, aku dengerin kamu ngomong sekolah digital 1.0, 2.0, 3.0 benar-benar takjub ya, karena perkembangan TIK dan juga aplikasinya benar-benar ditingkatkan. Selain itu nilai guna manusianya, sumber daya manusia SDM gitu kan. guru dan siswa tuh juga ikut meningkat dong ya. Tapi pasti ada beberapa kendala dan juga hal-hal yang mungkin kurang gitu. Kayak contohnya orang tua tuh masih kurang percaya ke sekolah ketika anaknya terus-terusan berhadapan dengan teknologi. Menurut kamu gimana tuh? Menurutku sih ada beberapa cara ya buat mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Mungkin salah satunya dengan cara pengenalan teknologi dan pemanfaatan informasi kepada masyarakat di sektor pendidikan sih, itu sih. Wow. Terus kamu sadar gak sih sebenarnya kalau kita tuh sebenarnya udah ngerasain sekolah digital di sekolah kita ya, di SMA Negeri 1 Jember. Bentar, tapi kan tadi aku baru tahu juga dong ada sekolah digital 1.0, 2.0 dan 3.0. Yang mana sih sebenarnya? LMS. Learning Management Systemnya swasta. Iya, itu tuh udah termasuk di sekolah digital 2.0. Nah, di LMS itu kita tuh gak cuma bisa ngerjain ujian doang, tapi di situ kita bisa ngumpulin tugas, dan kerennya nih kita tuh bisa baca e-book di situ. Oh, jadi kita juga bisa belajar di mana aja ya, karena di LMS itu ada e-book, dan apalagi LMS itu kan bisa diakses di seluruh tempat karena hanya butuh login kan di smartphone masing-masing. Ada juga loh. Apa itu? Coba tebak tuh. Bentar, apakah karena wifi masa hotspot? Yang jelas banget itu iya, udah termasuk yang sangat mendukung kegiatan belajar, berarti itu termasuk sekolah digital 1.0. Bener. Iya, itu jadi bener. mikirin nih ya, gimana ya tentang sekolah yang berada di pelosok Indonesia, pasti mereka punya kendala nggak sih? Menurutku sih iya ya, mengingat kita sebagai siswa aja shock banget gitu kan, apalagi mereka sebagai sekolah yang susah mendapatkan informasi. Pastinya mereka harus bisa beradaptasi dengan menyesuaikan dengan teknologi yang mereka punya sih. Selain itu karena selalu didukung untuk mendapatkan informasi, artinya mereka juga harus punya gadget gitu. Iya, benar. Dan kita juga mikirin dong jadinya gimana tentang yang mungkin ekonomi keluarganya tuh kurang mampu. Nah, itu salah satu kendala juga sih ya, apalagi pada saat itu pemerintah tuh masih belum support tentang kelengkapan usaha pengoptimalan sekolah digital pada saat itu. Jadi kasihan sih sebenarnya. Iya, dan juga selain itu, ini sesuai sama apa yang udah pernah disurvei sama perusahaan Cyber Kaspersky, bahwa 1 dari 2 anak loh di Asia Pasifik itu lebih suka untuk datang secara langsung ke sekolah daripada belajar online karena kendala-kendala itu tadi. Kayaknya aku salah satu partisipan dari survei tersebut sih gitu ya. Apalagi nih sesuai dengan berita yang pernah aku baca tentang dampak negatif sekolah digital dengan kondisi anak yang nggak bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Pasti itu karena waktu itu kita dituntut untuk terus-terusan berada di depan gadget selama jam sekolah yang saat itu rentang waktunya 4 sampai 6 jam kan. Nah iya, yang artinya itu siswa juga merasakan hal yang sebenarnya mereka tuh nggak pengen rasain gitu. Iya, selain itu saat itu kan pendidikan itu dari SD, sekolah dasar hingga SMA. Artinya anak sekolah dasar pun juga harus mempunyai gadget, dan dimana mereka bisa mengakses segala sosial media yang biasanya itu kurang terfilter gitu loh. Miris juga sih ya aku lihatnya tuh kadang aku lihat tuh di komen orang, ada komen anak jauh di bawah umur itu mengomentari orang dengan kata-kata yang jorok. Bahkan mereka tuh berani mengomentari orang tuh kayak ngekritik orang secara berlebihan gitu loh. Parah ya. Tapi selain itu juga ada dampak negatif lainnya sih Tan sebenarnya kalau kamu tahu. Yaitu mereka jadi kurang fokus saat interaksi secara langsung. Nyadar gak kamu? Pantas aja ya kalau kita lagi ngobrol tuh ya masih banyak yang kurang fokus atau kurang menghargai gitu loh. Masih banyak yang fokus terhadap smartphone-nya sendiri daripada fokus apa yang dibahas secara langsung. Iya, jadi ternyata berdampak juga ya tentang budaya Indonesia yang katanya dikenal orang-orang Indonesia itu saling menghargai dan bisa menghormati. Benar, tapi kita nih sebagai anak Jawa Timur nih ya. Anak Jawa Timur banget dong. Kita tuh harus tetap kuat untuk mempertahankan semangat sesuai dengan semboyan Jawa Timur. Kau tahu gak? Jar Basuki mau bea. Tahu artinya apa gak? Enggak. Mau tahu gak? Boleh dong beritahu. Jadi Jar Basuki Malbea itu artinya untuk selamat, bahagia, mengorbankan biaya dan juga kerja keras gitu loh Gi. Iya, pastinya sebagai anak Jawa Timur kita juga harus ikut dong merealisasikan semboyan Jar Basuki Malbea. Bener, bangun kembali apa yang sudah kita tinggal dan tertinggal pastinya. Belum lagi dengan kondisi Indonesia yang saat ini sudah membaik, anak Jawa Timur harus bisa menjaga stamina dan bersama untuk memulihkan kondisi pendidikan Indonesia. Aduh, Waduh, keren.